Pada saat ingin masuk ke jenjang kuliah, ayah saya tidak yakin dengan pilihan jurusan yang saya ingin ambil, yaitu teknik. Dia bilang, Abi kurang yakin deh kalau kamu masuk ke teknik, karena kan kamu dari awal penjurusannya itu IPS. Ini jelas menjadi tantangan untuk saya kalau saya harus mengikuti kemauan ayah saya, yaitu untuk masuk ke jurusan yang dia mau, jurusan ilmu komunikasi. Lalu, saya merasa saya harus mengikuti apa yang ayah saya mau, karena saya juga sedikit menganggap enteng kalau saya akan lancar masuk ke jurusan yang ayah saya mau, yaitu ilmu komunikasi. Walaupun sempat menawarkan beberapa prodi lain ke ayah saya, tetapi ayah saya tetap kembali tidak yakin dengan jurusan yang saya usulkan. Dan akhirnya saya memilih untuk mengikuti keinginan ayah saya untuk masuk ke jurusan yang dia mau, yaitu jurusan ilmu komunikasi. Saya masih menganggap sepele hal ini karena saya merasa seharusnya saya bisa survive dengan mudah di jurusan ini, walaupun sebenarnya ini bukan jurusan yang saya mau. Begitu pikir saya dalam diri saya pada saat itu. Tetapi ternyata saya salah besar. Masuk ke jurusan ilmu komunikasi ini menjadi tantangan yang cukup challenging untuk saya. Saya merasa sangat struggling di awal masa perkuliahan ini. Tetapi hidup harus tetap berjalan. Saya harus tetap tanggung jawab dengan pilihan saya. Saya harus bisa beradaptasi walaupun itu bukanlah hal yang mudah. Tapi saya cukup senang karena dari peristiwa tersebut saya jadi belajar bahwa jangan menganggap suatu hal itu sepele. Dan hal kecil seperti itu ternyata bisa membawa perubahan yang sangat besar. Sekian, terima kasih. Waktu masih SMP, aku itu termasuk orang yang kalau teman-teman aku ngomongin film cuma bisa manggut-manggut aja pura-pura ngerti. Buat aku nonton film itu ngebosenin banget. Kayak kita lagi makan roti tawar tapi nggak pakai topping. Aku tuh nggak ngerti kenapa ya orang itu bisa betah berjam-jam cuma ngeliatin layar. Apalagi sampai pergi ke bioskop. Kan ke bioskop berarti udah siap keluarin uang buat nontonin layar juga kan? Kalian juga ada yang relate nggak sih sama aku dulu? Nah, masuk SMK semuanya berubah. Tugas datang ke aku bertubi-tubi, bikin aku jenuh dan pusing 7 keliling. Hal-hal yang aku sukain, kayak dengerin lagu dan baca buku, entah kenapa jadi ngebosenin banget. Bahkan aku sampai kehilangan semangat aku. Tapi aku sadar aku harus cari sesuatu yang bisa memotivasi aku lagi. Sesuatu yang bisa bikin semangat aku buat balik. Jadi aku gak boleh tuh stuck di sana-sana aja. Akhirnya, karena lihat di FYP TikTok, aku coba nonton The Shawshank Redemption, film tahun 1994. Awalnya aku nonton cuma karena penasaran dan pengen kelihatan keren karena nonton film lama kan. Tapi ternyata film itu jauh lebih dalam dari yang aku kira. Ceritanya tentang harapan, kebebasan, dan cara menghadapi masalah. Ada salah satu dialog yang membekas banget. Dialognya adalah, "Hope is a good thing, maybe the best of thing, and no good things ever dies." Di saat itu, aku langsung mikir, oh ternyata gini ya rasanya nonton film yang bener-bener bagus. Aku jadi ngerasa relate deh sama orang yang suka banget nonton film. Nah, semenjak saat itu, pandangan aku berubah total. Aku jadi paham kalau film itu bukan cuma sekadar hiburan, tapi juga sebagai edukasi dan pembelajaran hidup. Dari film itu aku belajar tentang empati dan cara menghadapi masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang nonton film malah jadi hobi aku, dan cerita ini aku belajar satu hal penting. Kadang hal kecil yang kita anggap sepele justru bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Makanya kita nggak boleh menyepelekan sesuatu. Guys, kalian ada nggak hal yang membuka cara pandang kalian terhadap sesuatu? Kalau kamu ada nggak, Dan? Ada dong. Dulu aku kira masuk jurusan ilmu komunikasi itu gampang. Tapi ternyata pas dijalanin nggak segampang itu. Tapi sekarang aku akhirnya jadi pede buat ngomong di depan. Kalau kamu gimana, Indra? Kalau aku, dulu aku kira nonton film itu cuma buang-buang waktu, karena tuh kita cuma ngeliatin layar doang dan kita nggak disuruh ngapa-ngapain kan. Nah, tapi sekarang aku suka banget karena kita itu bisa belajar banyak hal dari sudut pandang yang berbeda. Itu ngebuka jalan pikir aku banget. Tuh kan. Makanya kita nggak boleh ngeremehin hal kecil nggak sih? Taunya malah jadi hal yang bermanfaat banget buat kita. Iya benar, intinya sih kita harus nyoba dulu. Setuju. Sekarang aku kayak gitu kok. Contohnya kemarin pas buka laptop, ternyata mau ngerjain tugas. Terus? Tapi ujung-ujungnya malah nonton YouTube. Itu mah hal kecil yang berubah jadi rasa malas.